Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak ibu kelas 81 sampai 85, dan juga mungkin kelas lain yang sedang ikut gabung dalam kelompok belajar matematika bersama ibu. Nah, di sini ibu akan membantu kalian bagaimana sih cara untuk membuat cover dari laporan suatu penelitian. Oke, nah karena kita akan membuat laporan nih, jadi kita pasti membutuhkan cover. Cover itu apa sih? Cover itu adalah bagian depan. Jadi nanti kalau misalkan ibarat suatu barang itu adalah mukanya atau bagian depan yang akan kita lihat. Nah, di sini yang pertama kita cari dulu nih untuk logonya karena kita ada di institusi pendidikan. Jadi di sini kita pakai SMPN 10 Depok. Nah, tadi Ibu coba cari pakai keywordnya logo UPTD SMPN 10 Depok. Soalnya kalau tadi cuma nulis logo SMPN 10 Depok itu gambarnya pecah. Jadi usahakan gambarnya itu tidak pecah seperti ini. Gitu ya. Oke, ini kita klik kanan lalu kita copy image. Kita masuk ke Microsoft Word. Lalu kita paste. Nah, ini kan terlalu besar nih, bisa kita kecilkan. Nah, seperti itu. Nah, Bu, di sini ini nggak bisa dipindah-pindah tuh. Nah, ada triknya. Jadi ini kita klik, lalu kita klik lagi format, lalu pakai wrap text di sini ya. Nah, wrap text nanti boleh pakai square atau behind text atau in front of text. Sebenarnya sih nggak terlalu ngaruh banget gitu ya. Kita pakai square aja ya sekarang. Nah, lalu ini kita pindahkan ke tengah. Nah, jadi di sini sudah posisinya di tengah. Lalu kita arahkan ketikannya itu agak ke bawah karena kita akan mulai menulis teksnya. Jadi di sini tulisannya laporan kegiatan penelitian sederhana. Nah, dengan judulnya itu apa? Nah, misalkan contoh warna kesukaan. Seperti itu ya. Nah, lalu ini kita arahkan lagi, kita blok, lalu kita taruh di tengah menggunakan center di sini ya. Di sini di home ada center, lalu kita ubah ukuran hurufnya. Itu tadinya 11 bisa mungkin sekitar 16 atau nanti kita lihat lagi ukuran huruf sesuai dengan kebutuhan dari kertas itu sendiri. Lalu kita bold. Nah, seperti ini. Nah, karena ini jeda antara kalimat pertama dengan kalimat keduanya terlalu jauh, kita bisa menggunakan di sini line and paragraph spacing. Nah, jadi kita pakai satu atau bisa juga pakai remove space. Nah, jadi lebih kelihatan rapih gitu ya. Lalu setelah itu kita arahkan untuk adanya di sebelah kiri. Kita setting untuk ukuran hurufnya mungkin sekitar 12. Kita tulis nama kelompok. Nanti pakai angka 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. 2 sudah. Lalu 3 dan seterusnya. Sampai nama kelompok kalian habis. Nah, kalau misalkan mau disertakan nomor absen di sini boleh juga nih, dan nomor absen, nomor absen. Nah, ini nanti namanya siapa, nomor absennya boleh di dalam kurungnya seperti itu. Oke, nah kalau lebih nanti seperti ini. Nanti di bawahnya kita arahkan lagi untuk menulis kelasnya. Nah, kelas di sini misalkan kelas 83 contohnya atau 81 deh. Kelas 81 kita tulis menggunakan angka Romawi. Di sini satu lagi titik baru angka 1. Itu yang paling benar. Lalu nanti ke bawahnya kita tulis, kita enter lagi UPTD SMPN 10 Depok. Nah, tahun pelajaran 2021-2022 karena sesuai dengan tahun pelajaran yang sekarang. Seperti itu ya. Oke, lalu kita kecilkan di sini untuk melihat apakah ini sudah bagus atau belum. Nah, ini kan jarak ke bawahnya itu sangat jauh ya.
Nah, ini bisa juga nih kita geser ke bawah. Ini kan terlalu ke atas. Nah, ini kan batasnya nih. Batasnya sampai sini, berarti nanti kita bisa geser kurang lebih sampai sini. Ini juga nih untuk ukuran hurufnya karena terlalu kecil ya kelihatannya, bisa kita besarkan sampai ukuran 18. Nah, nanti ini juga bisa kita lebih besar lagi. Mungkin di sini kita pakai 14 atau mungkin 16 juga nggak apa-apa. Cuma kayaknya lebih bagus 14 ya, supaya membedakan antara judul dengan subjudul di sini. Lalu di sini nanti UPTD SMPN 10 Depok bisa kita arahkan untuk ukurannya mungkin sama kayak ini deh. Tadi ini 18 ya. Di sini 18. Lalu kita arahkan untuk ada di tengah juga. Nanti kita ubah paragrafnya, kita pakai remove space after paragraph. Nah, di sini karena masih ada space lagi, di sini kan terlalu jauh ya antara bagian atas dengan bagian bawahnya. Di sini bisa kalian tulis kegiatan. Oh, ini Ibu perbesar dulu. Kegiatan, pakai strip aja nggak apa-apa. Membuat diagram lingkaran, atau mungkin dari tabel distribusi dulu ya. Tabel distribusi frekuensi. Lalu bisa juga ditulis diagram lingkaran, diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran. Seperti itu. Terus di sini ukuran pemusatan data. Dimana nanti di dalamnya itu ada median, modus, desil, kuartil, dan persentil. Nah, nanti di sini bisa kita ukurannya diperbesar lagi aja supaya nanti lebih terlihat jelas. Nah, nanti di sini nama kelompok dan kelas itu sebenarnya bisa kita arahkan ke tengah sesuai dengan keinginan kita. Nanti ini bisa pakai ini nih. Nah, disesuaikan dengan ini. Atau mau lebih ke tengah lagi itu juga silakan. Jadi nanti disesuaikan dengan nama anggota kelompoknya. Kalau nama anggota kelompoknya itu terlalu panjang, ya jangan ditulis terlalu tengah. Jadi misalkan agak ke sini. Gitu ya. Kita ulang. Nah, di blok nanti tinggal geser-geser aja. Gitu ya. Oke, ini sih sebenarnya cover sederhana aja. Cuma kalau misalkan kalian ada yang mau ditambah-tambahkan sedikit itu tidak apa. Cuman ini adalah cover yang dominan biasanya dipakai oleh orang yang sedang melakukan laporan kegiatan penelitian. Coba kita lihat. Nah, nanti seperti ini. Ini hasil yang akan di print. Ini masih bisa di enter lagi. Kita kembali biar agak ke bawah. Nah, kayak gitu. Itu lebih baik ya. Oke, seperti itu ya. Oke, sekian untuk tutorial hari ini mengenai bagaimana cara membuat cover untuk laporan kegiatan penelitian. Nanti setelah ini Ibu akan membuat bagaimana cara menghitung desil, persentil, dan juga kuartil. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.